Pernahkah Anda menanam sebuah pohon buah, merawatnya dengan penuh kasih sayang selama bertahun-tahun, menyiramnya setiap hari, memberikan pupuk terbaik, tetapi ketika musim semi tiba dan bunga-bunga berguguran, Anda tidak pernah melihat satu buah pun muncul? Ini adalah mimpi buruk yang sangat nyata bagi banyak tukang kebun di seluruh dunia. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu varietas tanaman yang subur sendiri atau bisa berbuah sendiri, dan varietas yang sama sekali tidak subur sendiri. Di dalam video ini, saya berjanji Anda akan menemukan rahasia terbesar mengapa kebun Anda mungkin menolak untuk memberikan hasil panen, dan bagaimana cara memperbaikinya dengan mudah. Banyak orang berpikir bahwa tanah yang buruk adalah penyebab utama pohon tidak berbuah, padahal kebenarannya jauh lebih mengejutkan dan berkaitan dengan kehidupan cinta rahasia tanaman Anda. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena ada satu trik darurat yang akan saya bagikan untuk menyelamatkan panen Anda tahun ini. Apakah Anda setuju bahwa memilih bibit itu mudah? Atau Anda pernah merasa tertipu oleh penjual tanaman? Tulis pengalaman Anda di komentar sekarang juga. Untuk memahami masalah ini, kita harus mundur sejenak dan melihat bagaimana alam bekerja di hutan liar. Ribuan tahun yang lalu, pohon buah tumbuh dalam kelompok besar yang sangat beragam. Serbuk sari beterbangan tertiup angin dan dibawa oleh jutaan serangga dari satu pohon ke pohon lainnya tanpa ada batasan. Tidak ada pohon yang benar-benar kesepian. Namun, ketika manusia mulai menjinakkan tanaman dan menciptakan kebun modern, kita mulai memisahkan pohon-pohon ini. Kita memilih varietas tertentu karena ukuran buahnya yang besar atau rasanya yang manis, lalu menanamnya sendirian di halaman rumah. Tanpa kita sadari, tindakan memisahkan tanaman ini telah memutus rantai reproduksi alami mereka. Disinilah muncul istilah tanaman yang subur sendiri dan tanaman yang butuh penyerbuk silang. Memahami dua konsep utama ini adalah langkah pertama yang mutlak dan tidak bisa ditawar jika Anda ingin menjadi tukang kebun yang sukses dan memanen keranjang demi keranjang buah segar dari halaman belakang rumah Anda sendiri. Mari kita mulai dengan dasar-dasar biologi yang sangat sederhana agar kita semua memiliki pemahaman yang sama. Bayangkan sebuah bunga yang mekar di kebun Anda pada pagi hari yang cerah. Bunga ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan yang cantik, tetapi juga merupakan pusat reproduksi pabrik buah kecil Anda. Di dalam bunga tersebut terdapat bagian jantan yang menghasilkan debu kecil berwarna kuning yang kita sebut serbuk sari. Ada juga bagian betina yang menunggu dengan sabar untuk menerima debu kuning tersebut. Agar sebuah buah dapat mulai terbentuk dan membesar, serbuk sari dari bagian jantan harus berhasil mendarat di bagian betina. Proses perpindahan debu kuning inilah yang secara ilmiah kita sebut sebagai penyerbukan. Kedengarannya sangat mudah dan otomatis, bukan? Tetapi disinilah alam memainkan triknya yang paling cerdik. Tidak semua tanaman merancang bunganya agar debu kuning mereka sendiri bisa membuahi bagian betina mereka sendiri. Beberapa tanaman menolak diri mereka sendiri secara alami. Sebagai contoh yang bagus, bayangkan mencoba mengirim surat kepada diri Anda sendiri untuk meminta bantuan. Itu tidak akan berhasil. Sekarang, mari kita bahas secara mendalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanaman yang subur sendiri atau bisa berbuah sendiri. Tanaman jenis ini adalah impian setiap tukang kebun pemula yang tidak ingin pusing. Varietas ini memiliki bunga yang cukup mandiri dan tidak pemilih. Bagian betina dari bunga tersebut dengan senang hati dan rela menerima serbuk sari dari bunga yang sama atau dari bunga lain pada pohon yang sama. Begitu bunga mekar, proses pembuahan hampir pasti terjadi dengan sendirinya tanpa banyak bantuan dari luar. Mitos yang sering beredar adalah bahwa tanaman ini sama sekali tidak membutuhkan angin atau serangga, tetapi kenyataannya sedikit goyangan angin sangat membantu. Contoh yang paling terkenal dari kelompok mandiri ini adalah tomat, kacang polong, dan buah persik. Jika Anda hanya memiliki ruang kosong seluas 1 meter persegi di halaman Anda, dan hanya mampu membeli satu pot tanaman, varietas yang subur sendiri adalah satu-satunya pilihan rasional yang harus Anda ambil. Anda bisa menanam satu pohon persik saja,
dan pohon itu tetap akan memberikan Anda buah yang manis setiap tahun. Di sisi lain spektrum, kita berhadapan dengan varietas yang tidak subur sendiri, atau yang sangat membutuhkan penyerbuk silang. Tanaman dalam kategori ini sangat pemilih dan keras kepala. Mereka memiliki mekanisme pertahanan genetik yang sangat canggih untuk mencegah perkawinan sedara. Jika serbuk sari dari bunga pohon itu sendiri jatuh ke bagian betinanya, tanaman itu akan mengenalinya dan langsung menolaknya. Bunga itu akan layu, mati, dan jatuh ke tanah tanpa pernah menjadi buah. Untuk bisa menghasilkan buah, bagian betina dari pohon ini menuntut serbuk sari yang datang dari pohon lain yang memiliki susunan genetik yang berbeda, tetapi masih dalam keluarga yang sama. Ini berarti Anda sama sekali tidak bisa menanam pohon ini sendirian. Ini adalah fakta mutlak. Contoh klasik untuk ini adalah sebagian besar jenis buah apel dan pir. Jika Anda membawa pulang satu bibit apel yang luar biasa mahal dan menanamnya sendirian di tengah padang rumput, Anda hanya akan memiliki pohon rindang yang indah untuk berteduh, tetapi tidak akan pernah membuat pai apel dari hasil kebun sendiri. Sebagai contoh yang sangat jelas dan sering membuat patah hati, mari kita bicarakan tentang tragedi pohon ceri manis yang kesepian. Banyak orang pergi ke pasar tanaman dan melihat satu pohon ceri yang bunganya mekar dengan sangat lebat dan indah. Mereka membelinya, menanamnya di halaman depan, dan memamerkannya kepada tetangga. Pada musim semi berikutnya, pohon ceri itu mekar kembali. Ratusan bunga putih dan merah muda menutupi setiap cabang. Pemiliknya sudah membayangkan keranjang penuh buah ceri yang manis. Tetapi beberapa minggu kemudian, setiap kelopak bunga itu rontok, meninggalkan tangkai kecil yang kosong. Tidak ada satu buah pun yang terbentuk. Pemiliknya merasa sedih dan menyalahkan cuaca. Padahal, masalah sebenarnya adalah pohon ceri manis itu hampir 100% tidak subur sendiri. Ia berteriak meminta pasangan. Ia membutuhkan pohon ceri jenis lain yang ditanam tidak jauh darinya agar serangga bisa membawa serbuk sari dari pohon tetangga ke bunganya. Tragedi ini terjadi setiap hari di banyak rumah tangga karena kurangnya informasi saat membeli. Ada sebuah mitos yang sangat berbahaya dan membuang-buang uang yang sering dipercaya oleh tukang kebun yang putus asa. Mitos itu mengatakan bahwa jika sebuah pohon menolak untuk berbuah, itu pasti karena tanahnya kurang subur atau kurang nutrisi. Akibatnya, orang-orang mulai berlari ke toko pertanian dan membeli bertonton pupuk kimia, kompos, dan vitamin tanaman. Mereka menggali tanah di sekitar pohon, menyiramnya dengan segala jenis cairan penyubur yang mahal, dan berharap keajaiban akan terjadi. Mari kita hancurkan mitos ini sekarang juga. Jika pohon Anda tumbuh dengan tinggi, memiliki daun hijau yang lebat, dan menghasilkan ratusan bunga yang sehat, pohon itu sama sekali tidak kelaparan. Masalahnya bukan pada perut pohon, melainkan pada kurangnya pasangan penyerbuk. Memberikan bertonton pupuk nitrogen kepada pohon ceri yang kesepian tidak akan membuatnya berbuah. Itu hanya akan membuatnya menumbuhkan lebih banyak daun. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah biologi reproduksi dengan hanya menambahkan pupuk kimia ke dalam tanah. Cuaca juga memainkan peran yang sangat besar, sangat krusial, dan seringkali tidak terduga dalam drama penyerbukan ini. Meskipun Anda sudah menanam dua pohon yang cocok berdampingan, alam masih bisa menggagalkan rencana panen Anda. Bayangkan, musim semi tiba, bunga-bunga bermekaran, dan semuanya tampak sempurna. Namun tiba-tiba, hujan lebat turun tanpa henti selama 5 hari berturut-turut. Air hujan yang deras ini akan mencuci bersih serbuk sari dari bunga sebelum sempat masuk ke bagian betina. Selain hujan, suhu dingin yang ekstrim dan angin kencang juga menjadi musuh utama. Ketika suhu turun terlalu drastis secara tiba-tiba, bagian dalam bunga bisa mati membeku secara diam-diam. Bunga itu mungkin masih terlihat bagus dari luar, tetapi sistem reproduksinya sudah hancur. Inilah sebabnya mengapa para petani profesional selalu memantau ramalan cuaca dengan perasaan cemas saat musim berbunga tiba. Sebuah contoh yang bagus adalah menutupi pohon kecil Anda dengan kain pelindung khusus jika malam yang sangat dingin atau badai besar diramalkan akan datang saat bunga sedang mekar.
Sekarang, mari kita bicara tentang pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang setiap hari di kebun Anda, yaitu serangga penyerbuk. Lebah madu, lebah liar, dan lalat bunga adalah pekerja keras yang tidak kenal lelah. Merekalah yang menjembatani jarak antara pohon yang satu dengan pohon pasangannya. Saat lebah hinggap di satu bunga untuk menghisap nektar yang manis, bulu-bulu halus di tubuh mereka secara tidak sengaja mengumpulkan ribuan butir serbuk sari. Ketika lebah itu terbang ke pohon berikutnya, serbuk sari itu jatuh dan menyelesaikan proses penyerbukan silang yang ajaib. Tanpa serangga-serangga kecil ini, memiliki dua pohon berdampingan pun hampir tidak ada gunanya. Disinilah letak kesalahan fatal banyak pekebun. Mereka melihat ada serangga di sekitar bunga dan panik, lalu menyemprotkan pestisida beracun ke seluruh pohon yang sedang mekar. Menyemprot racun serangga saat pohon sedang berbunga adalah tindakan sabotase terhadap kebun Anda sendiri. Anda secara harfiah membunuh satu-satunya perantara yang bisa memberi Anda buah. Ada satu syarat yang sangat penting yang sering terlewatkan oleh pemula. Membeli dua pohon apel yang berbeda jenis dan menanamnya berdampingan belum tentu menyelesaikan masalah Anda. Mengapa demikian? Karena ada aturan waktu yang sangat ketat. Kedua pohon tersebut harus mekar pada waktu yang persis bersamaan. Bayangkan Anda mencoba mengatur pertemuan antara dua orang teman, tetapi yang satu datang pada bulan Januari dan yang lainnya datang pada bulan Februari. Mereka tidak akan pernah bertemu. Begitu pula dengan pohon buah. Ada varietas yang mekar sangat awal di musim semi, dan ada varietas yang mekar sangat terlambat. Jika pohon penyerbuk Anda mekar 2 minggu setelah pohon utama Anda selesai berbunga dan kelopaknya sudah rontok, maka penyerbukan silang tidak akan pernah terjadi. Serbuk sari harus dikirim tepat saat bunga penerima sedang mekar dan siap. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa jadwal berbunga atau kelompok sinkronisasi bunga saat Anda memilih varietas pasangan di toko pembibitan. Mari kita fokus sejenak pada buah apel. Apel adalah salah satu buah yang paling populer dan paling banyak ditanam di dunia, tetapi mereka memiliki rahasia keluarga yang cukup merepotkan. Mayoritas mutlak dari varietas apel klasik yang Anda sukai adalah tipe yang tidak subur sendiri. Mereka sangat membutuhkan bantuan tetangga. Jika Anda ingin menanam apel varietas Fuji yang renyah dan manis, Anda harus menanam varietas apel lain di dekatnya, misalnya varietas Gala. Mereka berdua akan saling menukar serbuk sari, dan Anda akan mendapatkan buah dari kedua pohon tersebut. Sebagai contoh solusi yang luar biasa dari para petani profesional, mereka sering menggunakan pohon apel kepiting sebagai pahlawan penolong. Apel kepiting menghasilkan buah yang kecil dan asam, tetapi bunganya mekar sangat lama dan menghasilkan lautan serbuk sari yang luar biasa banyak. Banyak kebun apel komersil menyelipkan satu pohon apel kepiting di setiap baris tanaman hanya untuk memastikan serangga memiliki cukup persediaan debu kuning untuk disebarkan ke pohon apel utama. Kisah tentang buah pir hampir mirip dengan apel, tetapi seringkali sedikit lebih rumit dan membuat frustrasi. Hampir semua jenis buah pir tidak bisa membuahi dirinya sendiri secara efisien. Anda hampir selalu membutuhkan sepasang pohon pir yang berbeda. Namun, pir memiliki masalah unik. Bunga pohon pir mekar lebih awal daripada apel, yang berarti mereka lebih rentan terkena suhu beku tiba-tiba di akhir musim dingin. Selain itu, ada satu rahasia aneh tentang pir. Nektar yang dihasilkan oleh bunga pir memiliki kadar gula yang sangat rendah dibandingkan dengan bunga apel atau ceri. Lebah sangat menyukai makanan manis, sehingga mereka seringkali mengabaikan pohon pir dan terbang mencari bunga lain yang lebih manis di sekitar wilayah tersebut. Karena lebah kurang tertarik pada bunga pir, Anda harus menanam dua pohon pir tersebut dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain, agar lebah tidak perlu terbang jauh dan berubah pikiran di tengah jalan. Penempatan yang strategis adalah kunci utama untuk panen pir yang berlimpah. Prem atau plum adalah buah musim panas yang luar biasa berair dan manis. Tetapi proses memilih pohonnya bisa membuat kepala Anda pusing 7 keliling. Masalah utama dengan plum adalah mereka terbagi menjadi dua kelompok besar yang sangat berbeda, yaitu plum Eropa dan plum Jepang.
Ini adalah aturan emas yang harus Anda ingat seumur hidup Anda. Plum Eropa hanya bisa diserbuki oleh plum Eropa lainnya. Plum Jepang hanya bisa diserbuki oleh plum Jepang lainnya. Genetik mereka terlalu berbeda untuk bisa dicampur. Jika Anda membeli satu pohon plum jenis Eropa yang berwarna biru gelap dan berharap ia akan diserbuki oleh pohon plum jenis Jepang yang berwarna merah cerah milik tetangga Anda akan kecewa berat. Mereka seperti berbicara dengan bahasa yang sama sekali berbeda dan tidak bisa saling memahami. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar yakin dan membaca label tanaman dengan sangat teliti untuk mengetahui keturunan pasti dari pohon plum yang Anda bawa pulang ke rumah. Kabar baiknya, alam tidak selalu hitam dan putih. Ada juga kategori pertengahan yang sangat menarik yang sering disebut sebagai varietas subur sebagian. Tanaman dalam kelompok ini ibarat orang yang bisa hidup mandiri, tetapi jauh lebih bahagia jika punya teman. Jika Anda menanam satu pohon subur sebagian ini sendirian, ia masih akan berhasil menghasilkan beberapa buah. Anda tidak akan sepenuhnya gagal. Namun, jumlah buahnya biasanya sedikit, ukurannya mungkin tidak terlalu besar, dan perkembangannya tidak maksimal. Tetapi, jika Anda memberinya pohon pasangan dari jenis yang berbeda sebagai penyerbuk silang, hasil panennya bisa melonjak drastis hingga 200% lebih banyak. Contoh klasik dari perilaku subur sebagian ini adalah semak blueberry. Menanam satu semak blueberry saja di pot akan memberi Anda segenggam buah. Tetapi, menanam 2 atau 3 varietas blueberry yang berbeda secara berdampingan akan mengubah semak tersebut menjadi pabrik beri yang lebat, melengkung karena beratnya buah yang luar biasa banyak. Lalu, bagaimana solusinya jika Anda tinggal di rumah perkotaan, memiliki halaman belakang yang sangat kecil, dan secara fisik hanya muat untuk menanam satu batang pohon saja? Apakah Anda harus memubur impian untuk memiliki buah apel atau pir segar? Tentu saja tidak. Inilah saatnya keajaiban teknik pertanian modern yang disebut okulasi atau penyambungan datang menyelamatkan hari Anda. Bayangkan sebuah pohon ajaib. Batang utamanya adalah pohon apel varietas pertama. Kemudian, para ahli memotong salah satu cabang sampingnya dan menyambungkan cabang dari apel varietas kedua ke batang tersebut. Bahkan mungkin menyambungkan varietas ketiga di cabang yang lain. Saat pohon ini tumbuh, ia akan memiliki cabang yang berbeda yang menghasilkan jenis buah yang berbeda pula. Karena bunga dari cabang-cabang yang berbeda ini saling berdekatan di satu pohon yang sama, mereka akan saling menyerbuki satu sama lain secara sempurna. Ini sering disebut sebagai pohon keluarga. Dan ini adalah solusi paling jenius dan elegan untuk masalah keterbatasan ruang di kebun kecil. Berkebun di dalam lingkungan rumah kaca yang tertutup menghadirkan tantangan biologi yang sama sekali berbeda dan seringkali menjebak. Di dalam rumah kaca, tidak ada hembusan angin alami yang menyapu daun, dan tentu saja tidak ada kawanan lebah yang terbang bebas di dalamnya. Jika Anda menanam varietas sayuran atau buah biasa di sana, bunganya akan mekar secara percuma dan gugur karena tidak ada agen yang memindahkan serbuk sari. Untuk mengatasi hal ini, para ilmuwan telah mengembangkan varietas tanaman luar biasa yang disebut Parthenocarpi. Kata yang rumit ini berarti tanaman tersebut memiliki kekuatan super untuk mengembangkan buah yang matang sempurna tanpa perlu proses penyerbukan sama sekali. Benar-benar tanpa serbuk sari jantan. Hasilnya adalah buah tanpa biji. Timun dan tomat khusus rumah kaca biasanya berasal dari jenis Parthenocarpi ini. Aina adalah contoh brilian bagaimana memilih varietas yang tepat sesuai dengan kondisi tempat penanaman dapat menyelamatkan Anda dari bencana gagal panen total. Mari kita bahas masalah logistik kebun. Seberapa jauh jarak maksimal Anda bisa menanam 2 pohon agar proses penyerbukan silang tetap terjamin kelancarannya? Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan. Aturan praktis yang paling aman adalah menanamnya dengan jarak maksimal 15 hingga 20 meter satu sama lain. Jauh lebih dekat tentu saja jauh lebih baik. Anda harus berpikir seperti seekor lebah madu yang malas. Jika lebah sedang mengumpulkan makanan di satu pohon yang berbunga lebat, ia tidak ingin terbang melintasi halaman yang luas, melewati lapangan rumput kosong,
hanya untuk mengunjungi satu pohon lain yang terlihat jauh di sudut pagar. Lebah akan memilih pohon yang berada tepat di sebelahnya. Jika jarak antar pohon lebih dari 20 meter, peluang serangga untuk berpindah secara konsisten antar pohon tersebut akan menurun drastis. Jadi, saat Anda merancang dena tata letak kebun Anda, pastikan pohon pasangan ditanam dalam jarak pandang yang dekat, seperti tetangga yang ramah. Selain jarak, berkebun di daerah perkotaan atau perumahan yang sangat padat penduduk memiliki rintangan fisik yang jarang dipikirkan orang. Anda mungkin sudah menanam 2 pohon dengan jarak 5 meter, tetapi di antara keduanya terdapat pagar beton yang sangat tinggi atau dinding garasi. Rintangan fisik seperti tembok dan pagar tinggi ini dapat memblokir aliran angin yang membawa serbuk sari dan secara drastis mengubah jalur terbang alami lebah. Serangga mungkin tidak mau terbang melewati atau memutar dinding tersebut. Untuk mengatasi masalah hambatan fisik perkotaan ini, Anda perlu menciptakan lingkungan yang sangat menarik dan mengundang bagi lebah. Sebagai contoh, di bawah pohon buah Anda, tanamlah bunga-bunga berwarna cerah yang kaya nektar seperti lavender, matahari mini, atau marigold. Bunga-bunga pendamping ini akan bertindak sebagai landasan pacu yang bersinar, menarik ratusan lebah ke halaman Anda. Begitu lebah sudah berada di sana, mereka secara otomatis akan mampir ke bunga pohon buah Anda juga. Ketika hari yang ditunggu tiba dan Anda pergi ke pusat perbelanjaan bibit tanaman, ada satu aturan mental yang harus Anda patuhi. Jangan pernah mudah tergoda atau silau hanya oleh gambar buah yang besar dan mengkilap yang tertempel pada pot tanaman. Gambar itu dirancang untuk membuat Anda mengeluarkan uang secara emosional. Sebagai tukang kebun yang cerdas, Anda harus bersikap seperti seorang detektif. Tarik napas panjang, ambil label tanaman, dan baca huruf kecilnya. Jika tidak ada informasi tentang sistem reproduksi, segera cari penjaga toko yang berpengalaman dan ajukan pertanyaan kritis ini. Apakah varietas ini sepenuhnya subur sendiri, atau apakah ia sangat membutuhkan varietas penyerbuk pendamping? Jika butuh pendamping, tanyakan varietas spesifik apa yang paling cocok dan mekar pada waktu yang sama. Toko pembibitan yang baik dan profesional selalu memiliki daftar tabel silang penyerbukan yang bisa mereka perlihatkan kepada pelanggan untuk mencegah kekecewaan di masa depan. Mari kita masuk ke skenario terburuk. Bagaimana jika Anda sedang menonton video ini dan baru menyadari bahwa pohon apel tunggal besar di halaman Anda sedang berbunga rimbun hari ini, dan Anda tahu itu jenis yang butuh pasangan? Apakah tahun ini gagal lagi? Tenang saja, ada satu trik darurat kuno yang sangat efektif yang disebut trik buket bunga. Segera cari tetangga atau taman terdekat yang memiliki pohon apel jenis lain yang juga sedang mekar. Minta izin untuk memotong 2 atau 3 cabang panjang yang penuh dengan bunga segar. Bawa pulang cabang tersebut. Ambil ember berisi air, masukkan cabang apel tetangga itu ke dalam ember seperti merangkai bunga, lalu gantung atau letakkan ember itu tepat di tengah-tengah kanopi pohon apel Anda yang kesepian. Lebah yang datang tidak akan tahu bedanya. Mereka akan terbang mondar-mandir antara bunga di cabang ember dan bunga di pohon Anda. Dengan trik sederhana ini, proses penyerbukan silang darurat akan terjadi dan Anda menyelamatkan panen buah tahun ini. Mungkin di suatu tempat Anda pernah mendengar iklan yang menjanjikan jalan pintas instan. Di beberapa toko pertanian, ada produk semprotan kimia atau hormon pengikat buah yang diklaim bisa membuat bunga berubah menjadi buah tanpa butuh serbuk sari atau lebah sama sekali. Mari kita bicarakan kenyataannya agar Anda tidak tertipu mentah-mentah. Meskipun hormon semprot ini memang memiliki tempatnya di perkebunan tomat industri yang canggih, mereka bukanlah sihir hitam untuk pohon buah di pekarangan. Menyemprotkan bahan kimia ini pada pohon ceri atau pir yang tidak terserbuki seringkali menghasilkan buah yang tidak normal. Buah yang tumbuh mungkin bentuknya cacat, ukurannya sangat kerdil, rasanya hambar, atau akan rontok dari dahan jauh sebelum matang sempurna. Tidak ada produk buatan pabrik dalam botol semprotan plastik yang bisa benar-benar menggantikan proses alami dan kompleks dari pertukaran serbuk sari genetik sejati
yang telah disempurnakan oleh alam selama jutaan tahun. Sebagai penutup perjalanan pengetahuan kita hari ini, mari kita garis bawahi pentingnya perencanaan. Rahasia utama kebun buah yang sukses dan melimpah ruah bukanlah seberapa banyak uang yang Anda habiskan untuk pupuk yang mahal, melainkan seberapa pintar Anda merencanakannya. Jadi, sebelum Anda membeli bibit apapun atau menggali lubang pertama di tanah, luangkan waktu 1 malam yang tenang. Ambil secari kertas dan gambarlah peta sederhana halaman Anda. Lakukan riset kecil tentang varietas apa yang cocok dengan iklim lokal Anda dan kelompokkan mereka berdasarkan aturan penyerbukan yang baru saja kita pelajari. Rencanakan untuk menanam kelompok pasangan yang harmonis. Rencanakan untuk menambahkan hamparan bunga untuk mengundang kawanan lebah. Sebuah kebun yang dirancang dengan cerdas akan membentuk ekosistem mandiri yang sehat. Ketika sistem reproduksi tanaman Anda bahagia dan lebah leluasa bekerja, pohon Anda akan menghadiahi Anda dengan buah manis setiap tahun tanpa gagal, mengubah kebun Anda menjadi surga panen yang nyata. Inilah titik baliknya. Rahasia terbesar mengapa banyak halaman rumah gagal menghasilkan panen telah terungkap. Semuanya bermuara pada satu hal krusial, yaitu memahami apakah tanaman Anda mandiri atau sangat membutuhkan pasangan untuk bertukar serbuk sari. Membeli bibit tanpa mengetahui status reproduksinya sama seperti membeli gembok tanpa memiliki kuncinya. Dengan mencocokkan waktu berbunga, menanam dalam jarak yang berdekatan, dan mengundang kawanan lebah yang sibuk, Anda telah menghilangkan 90% masalah gagal panen yang mengganggu jutaan tukang kebun setiap musim. Anda kini memegang kendali penuh atas nasib kebun Anda sendiri. Terima kasih banyak telah menemani saya dan menonton video panduan mendalam ini sampai akhir. Jika informasi ini berhasil membuka wawasan Anda dan menyelamatkan rencana panen Anda di masa depan, tolong dukung kami dengan menekan tombol berlangganan pada saluran ini dan berikan tanda suka pada video ini. Nah, sekarang saya memiliki pertanyaan penting untuk Anda diskusikan. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman pahit merawat pohon buah bertahun-tahun yang mogok berbuah dan membuat Anda frustrasi? Bagikan cerita kebun Anda di kolom komentar sekarang, dan mari kita cari solusinya bersama.